Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita pertama-tama mengaturkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, kesempatan, kesehatan kepada kita semua sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita sama-sama hadir di mushola Miftahul Jannah dalam rangka acara rutin ceramah agama. Kemudian salawat dan salam tertuju pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, pengikutnya hingga akhir zaman, dan semoga kita semua yang hadir ini akan menjadi umat daripada Nabi Muhammad SAW yang akan mendapatkan syafaat di kemudian kelak. Amin. Izinkan kami mewakili dari seluruh jajaran pengurus mushola Miftahul Jannah menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Bapak Ustadz Dede Mullah Saputra MUD yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di tempat kami ini dalam rangka tugas mulia yaitu menyampaikan tausiah ataupun ceramah agama. Kemudian seluruh hadirin yang telah hadir, seluruh pengurus, dan utamanya kepada anak-anak kami semua yang bertindak sebagai panitia dalam acara ini. Kemudian kami menyampaikan beberapa program yang ada di mushola kami, mushola Miftahul Jannah, yaitu pertama ceramah agama rutin setiap malam minggu yang diadakan 2 minggu sekali. Adapun peserta adalah seluruh jemaah, baik bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak remaja. Kemudian waktunya adalah ba'da maghrib sampai dengan selesai seperti yang kita acarakan, kita adakan pada malam hari ini. Kemudian kedua adalah kajian tematik beserta, ini khusus bapak-bapak, jadi ibu-ibu dan anak-anak bisa jadi panitia saja. Kemudian waktu ba'da maghrib sampai dengan selesai yaitu setiap hari Minggu malam Senin. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ustadz, hadirin sekalian, anak-anakku, dan kita ikuti acara ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Pada Bapak Ustadz memberikan waktu seluas-luasnya sampai dengan beduk isya sampai dengan pukul 8. Setelah isya kita lanjutkan lagi. Terima kasih Ustaz, silakan waktu diberikan seluas-luasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli 'ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang saya hormati Bapak Pembina dari mushola Miftahul Jannah, Bapak Kedua dari mushola Miftahul Jannah, Bapak pengurus yang lain, para jamaah, para hadirin,
yang tentunya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ibu-ibu, para muslimat yang dimuliakan Allah, insyaallah, dan para adik-adik, para remaja, putra dan putri yang memenuhi majelis ini, insyaallah kita semua dalam liputan naungan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, mari kita sejenak mensyukuri nikmat Allah atas seluruh limpahan curahan karunia nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita hari ini ibadah. Kita bersyukur kepada Allah karena bersyukur ini adalah suatu perintah, suatu kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah berulang kali menyebutkan fadhkuruni adzurukum wasykuruni wala takfurun. Ingatlah aku kepada Allah, maka aku akan ingat kamu, dan bersyukurlah kepada aku, dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang bodoh. Bersyukur kepada Allah ini, Bapak Ibu sekalian, artinya adalah kasih ta'at. Syukru, kata Imam Asy-Syafi'i, maknanya adalah kasih ta'at, bertambahnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manakala ada di antara kita yang mendapatkan nikmat dari Allah, entah itu berupa nikmat umur, nikmat harta, nikmat sehat, dan kita yakini itu adalah pemberian dari Allah, tapi justru membuat kita ini lari dari Allah, justru membuat ketaatan kita kepada Allah itu tidak bertambah, maka sesungguhnya kita bukan termasuk orang yang bersyukur. Karena hakikat syukur itu adalah tazid ta'at, bertambahnya rasa syukur kita, bertambahnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun nikmat yang kita rasakan itu sedikit, tapi meningkat rasa syukur kita kepada Allah, maka itu termasuk orang yang bersyukur, bukan orang yang buruk. Mudah-mudahan kita yang duduk pada hari ini dicatat dan dinilai Allah sebagai orang-orang yang bersyukur. Karena Bapak Ibu, berulang kali Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa inna qalilan minasyakirin. Sungguh kata Allah, Ibu-ibu, sedikit sekali hamba-Ku yang bersyukur. Para ulama itu mencoba menggali mengapa Allah menyebutkan sedikit sekali hamba-Ku yang bersyukur. Buktinya tiap hari orang mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi kenapa justru kata Allah wa inna qalilan minasyakirin, sungguh sedikit mereka itu yang bersyukur. Ternyata syukur yang dilakukan oleh manusia itu hanya dengan lisan saja, tidak masuk dalam wilayah yakin bahwa nikmat itu dari Allah, dan tidak masuk dalam wilayah bertambahnya ketaatan tadi. Makanya syukur itu rukunnya 3. Pertama adalah qaul bil lisan, diucapkan. Dimanakala kita dapat nikmat, ucapkan alhamdulillah. Yang kedua adalah yakini bahwa nikmat itu datangnya dari Allah. Jangan seperti Qarun ketika didakwahi oleh Nabi Musa. Kata Nabi Musa, yang kau dapatkan itu dari Allah. Maka Qarun mengatakan, wa ma utitu alayya illa ala ilmin indi. Tidak, kata dia, sesungguhnya aku kaya, aku istimewa, aku berkuasa, itu karena ilmu yang kumiliki. Jadi tidak ada pengakuan bahwa yang dia dapatkan itu dari Allah. Maka Qarun dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terbaik itu adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Tidak ada sesuatu yang hebat, yang lebih berkuasa, lebih kaya dari Nabi Sulaiman di muka bumi. Angin ditundukkan untuk beliau, jin ditaklukkan untuk beliau, istana beliau sangat megah, kekuasaan beliau sangat melimpah. Hewan, tumbuhan, binatang, manusia dan jin itu ditaklukkan kepada Nabi Sulaiman. Jadi semua nikmat yang kita rasakan hari ini, raja terkaya hari ini, itu belum apa-apanya dibandingkan nikmat yang didapatkan oleh Nabi Sulaiman. Tapi apa perkataan Nabi Sulaiman? Beliau mengatakan, hadza min fadli rabbi. Semua yang aku dapatkan ini dari Rabb. Dia berdua nih, tujuannya untuk menguji. Am akfur
akfur am asykur. Apakah aku termasuk orang yang kufur atau termasuk orang yang bersyukur? Jadi ada pengakuan, ada itsbat fil qalb, ada pengakuan di dalam hati bahwa nikmat itu dari Allah. Yang ketiga adalah rukun syukur itu selain diucapkan, diyakini dari Allah, buktikan dengan perbuatan, buktikan dengan amal soleh. Makanya orang banyak gagal itu di nomor 2 dan nomor 3. Dapat rezeki anak PNS, tapi syukurannya cak mana Bapak Ibu? Boya-boya, bermaksiat kepada Allah, mengundang murka Allah, mengundang dirua, mondar-mandir dan sebagainya. Kemudian bermalam-malam, bermusik-musik ria. Jadi dia manfaatkan nikmat dari Allah itu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bukan termasuk esensi dari syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang sedikit. Karena Allah mengatakan sedikit sekali yang bersyukur. Mudah-mudahan duduknya kita di majelis ini bentuk kesyukuran kita atas nikmat yang Allah anugerahkan. Karena nikmat itu harus disyukuri dengan nikmat berikutnya. Kalau hari ini kita sehat, datang ke majelis ilmu, insya Allah ini tanda syukur kita atas nikmat sehat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah yang mulia. Kita berharap syafaat beliau di yaumil qiyamah. Saya diundang, terima kasih atas undangannya Ustaz Apri, untuk menyampaikan mengkaji Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Mengkaji Al-Quran. Sekarang saya mau tanya, ada tidak di majelis ini, di musola ini, yang tidak lagi meyakini Al-Quran sebagai minhajul hayat, sebagai pedoman, sebagai petunjuk dalam kehidupan? Ada tidak? Ya? Kalau ada pasti tidak kesini. Kuncinya itu kan. Artinya yang datang malam hari ini semuanya yakin bahwa Al-Quran ini adalah hudan, sebagai petunjuk, pedoman dalam hidup ini. Benar tak? Benar tak Bapak Ibu? Yakin kalau ya? Tapi agar Al-Quran itu menjadi petunjuk dalam hidup kita, bagaimana caranya? Apakah cukup kita beli Quran, kita pajang di rumah, kita ambok-ambok di rumah, bukan sombong, sebesar pintu Quran, tapi tak pernah dibaca, itu apa? Apa fungsi Al-Quran dalam kehidupan kita? Sudahkah dia itu menjadi pelita? Sudahkah ketika kita mendapatkan masalah, lalu solusinya kita ambil dari Al-Quran? Sudahkah hidup dan mati kita ini benar-benar berdasarkan perintah Al-Quran? Sudahkah kita ini tersinggung, tersakiti manakala ada orang yang menghina, mencela Al-Quran? Sudahkah kita layak dinyatakan sebagai pembela Al-Quran atau shahidul Quran? Nah, kalau itu belum Bapak Ibu sekalian, karena Allah masih berikan kita waktu, memberikan kita umur, maka tidak ada kata terlambat untuk mempelajari, memperbaiki kualitas interaksi kita dengan Al-Quran. Salah satunya adalah dengan tadabbur Al-Quran. Tadabbur Al-Quran. Salah satu cara untuk tadabbur Quran itu Bapak Ibu dengan mempelajari tafsir Al-Quran. Nah, saya diamanahkan untuk mengkaji tafsir tematik. Artinya kita akan menafsirkan ayat-ayat dengan tema tertentu. Ya, hari ini saya ingin membahas satu ayat dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan menjadi oleh-oleh untuk kita sampai di rumah dan bisa kita amalkan. Al-Baqarah ayat 201 dan 202. Nah, kita dibuka di rumah baik. Cuman aku kasih tahu ayat 201 dan 202 Al-Baqarah. Ayat ini Bapak Ibu sekalian sebenarnya adalah isinya tentang doa. Doa yang sudah kita hafal galau. Budak kecil sampai wong tua hafal, atau minimal dia pernah dengar, tidak lagi asing dengan doa ini. Doa ini Bapak Ibu sekalian di Asia Tenggara khususnya, Brunei, Malaysia, Filipina, Indonesia, itu dikenal dengan doa sapu jagat. Apa lagi doa sapu jagat? Apa bunyinya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kayak doa makan terbalik ya. Rabbana
Apa doakan? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Aku pernah ngisi. Ada yang hafal doa sapu jagat, ada baca Allahumma barik lana dia. Nak makan pula kan lihat makanan ya. Nanti dicek, ini Quran 201 dan 202. Doa ini masyhur Bapak Ibu. Siapa yang pernah berdoa dengan doa ini selamat. Selamat. Karena kita sudah meminta sesuatu yang sangat penting untuk hidup dan kehidupan kita. Nah, saya ingin mengulas ayat yang bermuatan doa ini Bapak Ibu sekalian. Kita mulai ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Allah mengatakan di dalam ayat ini, faminhu, ada di antara mereka itu, ada di antara manusia itu. Kita ini manusia kalau, maka artinya kita masuk dalam ayat ini. Faminhum kata Allah, maka ada di antara mereka, sebagian di antara mereka. Artinya tidak galau-galau. Allah itu sudah memprediksi bahwa tidak semua manusia itu berharap dengan doa itu. Di antara manusia itu kata Allah, mayyaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kata Allah, ada di antara manusia itu Bapak Ibu yang berdoa kepada Allah meminta 3 hal kepada Allah. Jadi siapa saja yang pernah berdoa dengan doa ini, hakikatnya dia itu sedang meminta 3 hal kepada Allah yang tanpa disadari. Wong kan hafal-hafal deh, tapi tidak tahu apa yang dia minta. Pas wong berdoa amin amin, tak tanya apa, beda lagi maksudnya. Ya, ketika kita berdoa Bapak Ibu dengan doa ini, kita sedang meminta 3 hal kepada Allah. 3 hal yang sangat penting, sangat urgent untuk kehidupan dunia kita dan di akhirat. Apa ketiga hal itu? Pertama, Rabbana atina. Ya Allah, wahai Rabb, atina, datangkan kepada kami, berikan kepada kami, karuniakan kepada kami, berilah kami fid dunya hasanah. Yang pertama, datangkan kepada kami dunia yang hasanah. Hasanah itu apa? Baik. Oke. Secara bahasa maknanya kebaikan. Dunia yang penuh dengan kebaikan. Yang kedua, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat nanti baik juga. Dan ditutup dengan waqina adzabannar. Ditutup dengan selamat dari api neraka. Artinya masuk surga. Jadi kita minta 3 hal. Pertama, kita minta dunia kita hasanah, akhirat kita hasanah, dan selamat dari api neraka. Artinya kita pengen masuk surga. Ini esensi Bapak Ibu yang paling penting. Tapi kalau kita tadaburi permintaan kita ini Bapak Ibu, ternyata tidak simpel. Agar kita dijauhkan dari api neraka, agar kita mendapatkan waqina adzabannar, ternyata syaratnya itu adalah akhirat kita itu harus hasanah dulu. Ya, Ibu-ibu, jadi supaya selamat dari api neraka, tidak dimasuk ke neraka, agar kita masuk surga, maka syaratnya pastikan akhirat kita itu hasanah dulu. Ya, akhirat hasanah itu cak mana? Bagaimana? Cak mana? Memang deh. Cak mana lah kira-kira ya? Karena dia menentukan kalau orang akhiratnya itu tidak hasanah, maka mustahil dia akan selamat dari api neraka. Nah, agar akhirat itu hasanah, maka pastikan dunia harus hasanah. Jadi saling berkelindan, saling berkaitan. Nyambung ya, betul ya? Artinya, kalau pengen selamat dari api neraka, pastikan akhirat kita hasanah dan pastikan dunia hasanah. Jadi kalau ngelihat urutan ini, kira-kira yang manalah yang harus kita perjuangkan dulu untuk hasanah? Dunia dulu kan? Dunia dulu harus hasanah, maka otomatis akhirat itu hasanah dan terhindar kita selamat dari api neraka. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu sekalian,
Apa yang dimaksud dengan ad-dunya hasanah? Karena ini menentukan akhirat kita. Ya, menentukan akhirat itu tuh hasanah apa ya? Hasanah tadi kata Pak Pembina tadi kebaikan. Benar secara bahasa. Hasanah bagi setiap orang itu beda-beda, Pak. Ada yang hasanah baginya itu adalah ketika karirnya meningkat. Ada hasanahnya itu ketika asetnya banyak, hartanya banyak. Ketika anak-anaknya lulus PNS, ketika anak-anaknya sukses diterima di sebuah universitas. Ada yang hasanahnya manakala dia sudah menaklukkan sesuatu yang dia impikan, dia cita-citakan. Intinya setiap orang itu punya hasanah yang berbeda-beda, punya keinginan hasanah yang berbeda-beda. Nah ternyata Bapak Ibu sekalian, kalau kita cek bagaimana pendapat para ulama kita, apa yang dimaksud dengan dunia hasanah yang menentukan akhirat hasanah tadi, ternyata indikatornya bukan soal dunia, bukan soal kebaikan terhadap harta, bukan soal popularitas, bukan soal meningkatnya nilai kita di hadapan manusia, bukan itu. Al-Imam As-Suyuti dalam salah satu makalah beliau yang berjudul Tanwirul Qulub, beliau mengatakan yang dimaksud dengan ad-dunya hasanah itu dua, ibu-ibu sekalian. Dua sampai ya. Ad-dunya hasanah itu dua. Jadi dua ini menentukan akhirat itu tuh hasanah apa tidak. Dan akhirat itu hasanah apa tidak itu ditentukan oleh ad-dunya hasanah. Dan ad-dunya hasanah itu berdasarkan tadabburnya para ulama dulu, para salafus saleh dulu. Inti ad-dunya hasanah itu orientasinya bukan pencapaian dunia, tetapi dua intinya. Dua inilah yang ingin saya bahas. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, yang dimaksud dengan ad-dunya hasanah dalam ayat itu, dalam doa-doa kita itu dua. Satu adalah al-istiqamatu fid-din. Yang kedua husnul khatimah inda akhiril hayat. Seseorang itu dikatakan sudah mendapatkan dunia yang hasanah manakala yang pertama, dia itu selama hidupnya istiqomah dengan agama. Yang kedua, dia menutup permainan dunia ini, akhir dunianya itu dalam kondisi husnul khotimah, ending kehidupan yang baik. Maka itulah yang dimaksud dengan ad-dunya hasanah. Enggut lah dia dapat, nah tahu dah enggut, banget ya. Mogol lah dia dapat 1 miliar Bapak Ibu sekalian, tapi dia tidak istiqomah fiddin dan tidak husnul khotimah, tidak mendapatkan ad-dunya hasanah. Jadi dua inti ad-dunya hasanah. Satu tadi apa? Istiqomah dalam agama, yang kedua husnul. Tapi sayangnya Bapak Ibu sekalian, yang harus kita perhatikan lagi, ternyata istiqomah dan husnul khotimah ini juga sepaket, satu paket. Artinya apa? Seseorang itu tidak akan mungkin husnul khotimah di akhir kehidupannya kalau dia tidak bisa memastikan istiqomah dalam beragama. Nyambung, Bu? Maka kalau lihat dari dua ini, kira-kira yang mana lah yang harus kita pastikan dulu? Husnul khotimah atau istiqomah dulu? Istiqomah dulu. Nah pertanyaannya lagi, cak mana Ustaz supaya kita baca istiqomah dan supaya kita menutup mata kita saat ruh kita dicabut itu husnul khotimah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, istiqomah itu bukan perkara ringan. Ini perkara berat. Saking beratnya soal istiqomah ini. Tahu tak Bapak Ibu sekalian? Rasulullah itu ketika turun ayat, kalau tidak salah surah Ar-Ra'd, nanti dicek ayat berapa saya lupa. Punya ayatnya gini, fastaqim kama umirta wa manittaba ma'aka wa la tasrab. Di mana ayat itu artinya adalah, wahai Muhammad, istiqomahlah kamu terhadap apa yang sudah diperintahkan tuh. Ini ayat tentang istiqomah. Tahu tak Bapak Ibu sekalian? Rasulullah ketika turun ayat itu, rambut beliau itu yang awalnya itu putihnya itu sedikit, tiba-tiba langsung banyak uban beliau.
Yang awalnya rambutnya hitam, tiba-tiba langsung muncul uban. Kira-kira orang yang beruban itu apalah faktor? Satu faktor dua, tahu ya? Yang kedua apa? Banyak pikiran. Nah, Rasulullah itu Bapak Ibu, penyebab beliau muncul uban itu karena banyak pikiran. Pikiran beliau itu cuma satu. Cak manalah supaya dapat istiqomah sesuai dengan perintah Allah. Rasulullah Ibu sekalian merasa khawatir beliau itu tidak istiqomah. Maka beliau mengatakan, ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, sepertinya rambutmu itu sudah ada ubannya." Apa kata Rasulullah? "Syayabatni hudan wa akhwat." Penyebab aku muncul uban ini tahu tak? Karena turunnya surah Hud dan saudara-saudaranya. Jadi surat Hud itu berkaitan dengan istiqomah tadi, dan ada ayat-ayat lain di mana perintah untuk kaum muslimin dan umat Nabi serta beliau untuk istiqomah. Maka penyebab beliau istiqomah, penyebab beliau muncul ubannya itu karena khawatir tidak bisa istiqomah. Jadi kalau ada kita hari ini, gampang saat istiqomah itu hebatnya kita baca guru dengan itu. Semua ulama dulu, bahkan Rasulullah SAW itu pun sangat khawatir mereka tidak bisa istiqomah dalam hidup ini. Saking beratnya istiqomah ini Bapak Ibu sekalian, Abu Bakar Siddiq ketika ditanya oleh seorang sahabat, "Wahai Abu Bakar, apa pendapatmu tentang istiqomah?" Beliau nangis Bapak Ibu sekalian. Beliau nangis. Sampai sahabat yang nanya itu bingung, ngaku beliau nunduk-nunduk. Pas dilihat ternyata menetes air mata Abu Bakar. Kata Abu Bakar, "Inna sa'alta taqila." Sungguh engkau telah bertanya sesuatu yang sangat berat untuk dijawab. Karena itu berat untuk dilakukan. Istiqomah itu berat Bapak Ibu. Kita ini kan cahaya pas Ramadan pertama semangatnya kan. Pokoknya aku nak subuh terus di masjid. Iyo ada subuh jam 2. Lalu maju. Sahur jam 2 sudah. Oh, udah ngantuk-ngantuk datang. Hari kedua juga main tuh ngaji 5 juz sehari. Hari ketiga, udah. Hari keempat dan seterusnya sudah mulai berkurang. Udah istiqomah. Termasuk hari ini mungkin ya. Semangat datang kajian. Sebulan lagi lah berubah lauknya. Hari ini ada pempek, saya nanti pempek. Ada pempek semangat. Minggu depan apa? Cuman kue putu nggak semangat. Jadi faktor dia itu semangat bukan karena kajian, tetapi karena makanan. Ini khawatir susah untuk istiqomah Bapak Ibu sekalian. Jadi istiqomah itu sesuatu yang berat, makanya ganjarannya itu adalah husnul khotimah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana caranya supaya kita dapat istiqomah? Ini dapat oleh kembali Al-Imam Asy-Syatibi menjelaskan ada 4 langkah yang harus kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau 4 ini kita upayakan dan bisa kita kerjakan, bisa kita praktekkan, insya Allah kita akan istiqomah dan kita mendapatkan husnul khotimah. Apa itu? Yang pertama. Yang pertama itu adalah la yansruku awamirillah 'inda asobatul musibah, 'inda musibatil. Supaya kita dapat istiqomah, langkahnya kata Imam Asy-Syatibi adalah jangan tinggalkan perintah-perintah Allah. Jangan tinggalkan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Jangan tinggalkan hak-hak Allah. Walaupun saat itu kita sedang diuji dengan ujian dunia. Nah, ini cara pertama. Cara pertama itu supaya kita dapat istiqomah adalah walaupun kita sedang diuji dengan musibah-musibah dunia, tetaplah laksanakan perintah-perintah Allah. Karena kebanyakan di antara kita ini ketika sedang tidak dapat musibah, tidak dapat ujian, itu semangatnya ibadah. Tapi pas kita diuji dengan sedikit ujian saja, kita mulai kendor ibadah kita. Untuk apa aku ibadah? Aku ibadah dia masih lah kawan aku tidak pernah ibadah. Dia mana-mana bisnisnya lancar.
Itu bahasan beda soal istidraj. Nanti kita bahas kalau ada. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang yang tetap melaksanakan ibadah kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, walaupun saat itu dia sedang diuji dengan musibah dunia, dia tetap laksanakan kewajibannya, maka insya Allah dia akan istiqomah. Kenapa? Karena dalam kondisi dapat masalah saja, dapat musibah saja dia tetap dekat dengan Allah, bahkan mungkin lebih dekat lagi, lebih khusyuk lagi ibadahnya, apalagi saat dia dapat nikmat. Walaupun ada juga orang yang dapat nikmat duka dari Allah. Awalnya pas lagi tidak dapat nikmat, lagi susah, lagi miskin, taatnya rajin ke masjid. Pas sudah mulai sibuk, mulailah dengan Allah, tapi itu tidak banyak. Ya, tapi yang banyak itu adalah semakin seseorang itu dipuji oleh Allah, semakin jauh dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal iman itu Bapak Ibu sekalian meniscayakan dan menghaluskan ujian. Allah dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 1 mengatakan, apa hasiban nas ayyusrafu ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ini kata Allah, manusia itu jangan ngaku-ngaku punya iman, jangan ngaku-ngaku paling beriman kalau belum datang ujian kepada dia. Jadi iman kita ini harus diuji dulu. Seseorang itu layak tidak sekolah di sebuah tempat yang favorit kalau dia sudah menjalani ujian. Pantas tidak orang itu lulus, misalkan jadi polisi, jadi tentara, sebelum dia melaksanakan ujian. Dia harus diuji. Termasuk iman ini Bapak Ibu, ada ujian-ujiannya. Dan setiap kita ini Bapak Ibu akan diuji oleh Allah sesuai dengan titik terlemah kita masing-masing. Di mana kita ini yang paling lemah, maka disitulah ujian akan datang. Misal, ibu-ibu ini ujian unit lemahnya dengan harta, dengan duit. Tapi kita kalau lemah dengan harta ya, maka ujian kita tuh selalu itu. Sampai kapan? Sampai kita ini sukses melewati ujian. Mungkin bapak-bapak mohon maaf, ujian dia jabatan, kekuasaan. Maka terus akan didatangkan ujian-ujian. Sampai kapan? Sampai dia sukses melewati itu dan menganggap itu hanya pernak-pernik dunia. Ya, setiap kita ini ada titik terlemah dalam hidup kita, dan titik terlemah itulah di mana Allah akan menguji kita. Ya, ujian itu sesuai dengan kadar keimanan kita masing-masing. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau pengen menjadi orang yang istiqomah, maka saat kita dikasih musibah apapun itu, ada yang diuji dengan orang tuanya, ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan istrinya, ada yang diuji dengan saudaranya, suaminya, macam-macam ujian gitu. Ada yang kuat diuji, harmonis keluarganya, tapi ternyata dia diuji dengan orang tuanya. Ada yang akrab dengan orang tuanya, tapi diuji dengan suami dan istrinya, macam-macam. Tujuan Allah apa? Allah ingin menunjukkan diri kita ini tidak punya kuasa, hanya Allah yang berkuasa. Dan orang yang tetap tunduk, patuh, melaksanakan kewajibannya kepada Allah walaupun dia dapat musibah sebesar apapun yang membuat kepalanya itu pusing, langkah kakinya menjadi melemah, sampai dadanya itu mau pecah menghadapi masalah itu, tapi tetap dia khusyuk, khudu, tadarruk, tawadhu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap sholat, tetap ibadah, dan mengurangi intensitas ibadahnya, insyaallah istiqomah. Insyaallah istiqomah. Yang pertama, yang kedua, la yatsruku awamirillah inda syughulid dunia. Kalau yang pertama tadi, tetap laksanakan kewajiban kepada Allah walaupun dapat musibah. Ini yang kedua beda Pak Ibu. Yang kedua ini tetap laksanakan kewajiban kita kepada Allah, tetaplah taat kepada Allah walaupun saat itu kita sedang disibukkan dengan urusan-urusan dunia, kesibukan dunia. Faktanya beda Bapak Ibu, kita ini terkadang lebih memilih kesibukan dunia. Mang, lazar, aku sibuk nih. Sholat dulu, tanggung tuh lah mulai Mang, walaupun untung juga ya. Kalau untung tanggung, atau banyak gawe, makanya pelatnya BG, banyak gawe ya. Kalau Medan BK, besak BK. Itu kata almarhum Ustaz Taufik dulu ya.
Padahal Bapak Ibu sekalian, kesibukan dunia ini adalah ujian keistiqomahan. Betapa banyak di antara kita, saya tidak mengatakan Bapak Ibu, tapi kita galau-galau saat kita disibukkan oleh pekerjaan, oleh perdagangan, oleh jual beli, ya dah. Kita terkadang melupakan kewajiban kita kepada Allah. Tidak usah jauh-jauh lah, yang paling simpel soal sholat ya. Sholat itu sudah jelas waktunya, tandanya azan, artinya itulah masuk waktu sholat. Betapa banyak di antara kita yang menomor duakan sholat. Ibu-ibu kalau depan televisi itu apalagi Aldebaran ya dah, Aldebaran aduh siapa lagi? Andinyo, Aldebaran balik lagi ya tidak ya. Ini mulai sholat isya lupa. Alhamdulillah sekarang katanya film itu lah habis isya ya, jadi macam isyaan. Tapi masih ada juga yang tidak isyaan dulu. Masih nak nunggu film itu. Tak kalah lagunya beda boleh telat pokoknya ya. Pengen nonton dulu. Nah ini berbahaya Bapak Ibu sekalian ya. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang sholat, tentang orang-orang yang mengabaikan sholat. Maka beliau berkata, man hafadha 'alaiha, siapa yang jaga sholatnya. Ingat tuh ya, siapa yang jaga sholatnya Pak? Siapa yang menjaga sholatnya, walaupun saat itu dia sedang disibukkan dengan urusan dunia. Mungkin karena ada gawean, ada pekerjaan, ada perdagangan, ada transaksi, tapi dia tetap prioritaskan sholatnya. Dia tetap utamakan sholatnya. Apa kata Nabi? Kanat lahu nuron, dia dapat cahaya nanti. Wa burhanan, dapat petunjuk. Wa najatan yaumil qiyamah, dia dapat cahaya, dapat petunjuk, dan dapat keselamatan di hari kiamat nanti. Karena dia menomorsatukan sholat. Dia mengistimewakan, mendahulukan sholat. Dapat 3, dapat cahaya. Cahaya itu untuk apa? Ngapain Ustaz mati bawa cahaya? Nah, tidak tahu dia. Di kubur itu gelap ibu-ibu. Tidak cahaya, coba lah. Tidak cahaya. Di kubur itu gelap. Tidak baca bawa lampu Ustaz, tidak baca. Di kubur itu bukan di situ ruh gitu, di situ jasad gitu. Ruh gitu itu di barzakh. Bainal jannati wan nar. Barzakh itu di antara alam dunia dan alam akhirat. Barzakh, ruh-ruh orang itu mati di situ kan. Setiap barzakh orang itu beda-beda. Ada yang terang, ada yang gelap. Ada yang luas, ada yang sempit. Ya, ada yang kelihatan sejauh mata memandang, ada juga yang dihimpit. Beda-beda. Orang yang jaga sholat dapat cahaya, dapat nur. Yang kedua burhanan, dia dapat petunjuk, dapat pembela nanti. Ketika ada malaikat mau nyiksa dia, dibela oleh sholat. Jangan kau siksa dia menomorsatukan. Dan yang terakhir najatan, dapat keselamatan di hari kiamat nanti. Ketika orang lain kepanasan, ketika orang lain kehausan, ketika orang lain kelaparan, tapi orang yang menomorsatukan sholat dari urusan-urusan dunia, maka dia akan mendapatkan keselamatan di hari kiamat. Tapi uji Nabi Bapak Ibu, wa man lam yakun yuhafiz 'alaiha, tapi yang tidak memprioritaskan sholat, yang terkadang melambat-lambatkan sholat. Ini bukan tidak ngaji sholat, tapi dia sholat, tapi ditunda-tundanya. Padahal tidak ada urusan yang urgen, tidak ada urusan yang berkaitan dengan nyawa, tidak ada urusan yang berkaitan dengan kemaslahatan. Pokoknya lah waktunya lapang, luang. Tapi dia sepelekan, dia tinggalkan sholat. Apa uji dia? Masih ada juga waktu sholat. Padahal tidak ada waktu, tidak ada posisi di mana dia harus mengakhirkan sholat. Padahal tiap hari baca ayat. Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Uji mamang sano, alhamdulillah sudah sholat. Nah, masih bisa. Oh iya. Lagi loh masih bisa. Berapa lagi Pak? Bisa. 7 menit lagi pas lah ya. Nah, sampai mana tadi? Ya. Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Yang sholat itu celaka, apa? Yang tidak sholat. Itu logika. Jadi jangan senang, alhamdulillah kalau sholat. Kenapa? Kan kata Al-Quran celaka. Yang dimaksud itu adalah alladzina hum an sholatihim sahun, yang dia nunda-nunda sholat. Sholatnya ditunda-tundanya, tidak kate waktu yang memang tidak ada posisi di mana memang harus ditunda, tapi ditunda. Kata Rasulullah SAW dalam hadis tadi,
Siapa yang tidak prioritaskan sholat, tapi dia lebih utamakan kesibukan dunianya, laisa walam yakun lahu nurun wa burhanun wa najat. Dia tidak mendapatkan yang tiga tadi. Tidak dapat cahaya, tidak dapat petunjuk, dan tidak dapat keselamatan di hari kiamat. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak sekalian, setelah tadi materi pertama, semoga terpatri dalam hati kita. Sekarang kita buka hati kita untuk menerima materi selanjutnya. Materi selanjutnya, insya Allah akan berlangsung 1:08 lewat 5 menit. Bapak-bapak sekalian, alhamdulillah kita selesai melaksanakan sholat. Jadi Bapak-Ibu sekalian, untuk melanjutkan kajian tadi, mungkin untuk mengingatkan lagi ya pada Bapak-Ibu sekalian, karena kita ini sering lupa bahwa dunia hasanah, dunia yang hasanah itu menentukan akhirat yang hasanah, dan akhirat yang hasanah itu menentukan selamat atau tidaknya kita dari akhirat neraka. Nah, untuk mendapatkan dunia yang hasanah, tadi sudah saya jelaskan, ternyata yang dimaksud dengan dunia hasanah itu bukan yang berkaitan dengan perkara-perkara dunia, bukan yang terkait dengan ambisi-ambisi dunia, tetapi dunia hasanah yang dimaksud oleh Al-Quran dalam doa itu adalah ketika kita dapat istiqomah dalam menjalankan kewajiban-kewajiban agama kita, dan yang kedua adalah husnul khotimah ketika kita menutup mata di akhir kehidupan kita. Jadi orang yang istiqomah ketika hidupnya dengan urusan-urusan agama, tidak melenceng dari urusan-urusan agama, dan dia tutup kehidupannya itu dengan husnul khotimah, happy ending kalau bahasa orang muda sekarang, maka itulah dunia hasanah yang sejati, itulah dunia hasanah yang hakiki. Timbul pertanyaan lagi, cak mana Ustaz supaya kita dapat istiqomah? Kan istiqomah itu menentukan husnul khotimah atau tidaknya kita. Ya, kalau pengen husnul khotimah, maka yang harus kita pastikan itu adalah istiqomah dalam beragama. Nah, agar kita istiqomah dalam beragama, para ulama yang diwakili oleh Al-Imam Asyuyuti tadi mengatakan ada 4 caranya Bapak Ibu ya. Yang harus kita pelajari kalau pacak kita gawe ke benar-benar kita hayati betul supaya dapat istiqomah ini. Karena istiqomah itu berat. Yang pertama tadi adalah sehebat apapun musibah yang kita hadapi, ujian yang kita terima, ya, seberat apapun musibah-musibah yang datang kepada kita, dari manapun datangnya, jangan lupakan Allah. Tetaplah sembah Allah. Tetaplah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sesibuk apapun kita dalam urusan dunia, dalam urusan perut, jual Palembang nih. Kalau urusan perut ditinggal galau. Ini urusan perusahaan. Ibadah belu tinggal ya. Sesibuk-sibuk apapun kita, entah itu dalam urusan pekerjaan kita, entah itu dalam urusan perdagangan kita, dalam urusan jabatan kita, kekuasaan kita dan sebagainya, tetaplah beribadah kepada Allah. Nah itu sampai itu tadi ya kalau tidak salah ya Ibu. Nah sekarang 2 ekor lagi terakhir nih, cara supaya dapat istiqomah tadi. Yang ketiga adalah irtibatu ma'al Quran al-Karim. Cara yang ketiga, apa itu? Ikatlah diri kita ini senantiasa dengan Al-Quran. Maksudnya apa? Jadikan diri kita ini selalu terlibat dengan aktivitas-aktivitas Quran. Entah dengan banyak membacanya, yang ngerasa belum baca-baca, lah umur berapa ini payu belajar baca. Yang lah baca-baca,
ngeraso bacuannya masih belepotan, masih belum lancar, payung aja. Yang ngeraso lah lancar bacuannya tanpa hafalannya. Nah, ini cara mengikatkan diri kita dengan Al-Quran. Ya. Kemudian orang-orang yang selalu bersama dengan Al-Quran, Rasulullah mengatakan Al-Quran hujjatun laka aw 'alaika. Al-Quran ini Bapak Ibu bisa mengembirakan kita, bisa juga jadi musibah untuk kita. Apa maksudnya? Kata Rasulullah, Al-Quran ini Bapak Ibu kelak di hari kiamat bisa menjadi pembela kita atau bisa jadi penggugat kita. Orang yang selalu bersama dengan Al-Quran, kalau sehari dia tidak baca Quran itu walaupun seayat, ada rasa yang hilang, berarti dia sahabat Quran. Tapi kalau kita lebih tahun-tahun rak katik rasa hilang, itu hati-hati Bapak Ibu, jangan bangga. Ya, kata Imam Asy-Syafi'i, kalau kau pengen ngecek hatimu, ceklah. Kira-kira sehari dapat tak kau baca Al-Quran 1 juz? Kalau tak baca 1 juz, 1 lembar. Tak baca 1 lembar, 1 ayat. Tapi kalau seayat pun kau tak tertarik, merasa tak ada keinginan untuk membacanya, maka mintalah kepada Allah hati yang baru. Boleh jadi saat itu hatimu itu sedang tak ada dalam diri. Itu orang yang jauh dari Al-Quran. Di dunia saja itu bisa berbahaya hidupnya, apalagi ketika menghadap Allah. Orang yang tidak membawa persiapan dengan Al-Quran, itu Al-Quran akan menggugat dia nanti di yaumil qiyamah. Makanya Rasulullah mengatakan, Iqra'ul Quran, sering-seringlah kamu tuh baca Quran. Nah, cak mana nak sering baca? Kalau baca beda baca. Orang yang semangat baca Quran itu biasanya kalau baca. Bener tak, Bro ya? Ngapa dia tak baca-baca? Jangan langsung kita judge. Mungkin dia tak baca-baca. Nah, salahnya wong itu tak galak belajar baca. Ya? Padahal kata Nabi, sering-seringlah kamu baca Quran. Ngapa? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena orang-orang yang sering baca Quran itu, Al-Quran akan datang pada hari kiamat nanti memberi syafaat untuk para pembacanya. Jadi yang ngasih syafaat itu bukan cuma Nabi nanti. Nabi itu namanya syafaatul uzma, syafaat yang agung. Tapi Al-Quran itu sejak kita dicabut ruh kita sampai masuk kubur, itu akan bersama dengan Al-Quran berkait sebagai burhan pembela untuk kita. Nah, kata Imam Syafi'i, Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang hidupnya itu selalu bersama Al-Quran, entah membacanya, menghafalnya, mensupport orang-orang yang belajar tentangnya. Kan kita ini beda-beda Bapak Ibu kontribusi kita dalam dakwah Al-Quran itu. Kalau kita ngerasa lah susah belajar bertahun-tahun, tak baca juga hafal Quran, maka cobalah support, jadikan orang-orang menghafal Quran. Aku ini Cak Ustaz ngapal seayat lamu, seayat 2 jam, pas lapal semenit lalu kok. Ada mah itu kan? Baru lihat ayat mati ke orang panjangnya gitu ya. Males gak ngapal, ya sudah. Karena mungkin otaknya lah banyak pikiran yang lain kan, ya sudah. Ya Allah, aku ini lemah menghafal. Tapi aku bertekad, aku akan cari uang, ku fasilitasi dia untuk hafal Quran. Itu aset Bapak Ibu sekalian. Tapi aku tidak duit. Banyak cara dakwah itu Bapak Ibu. Dakwah itu kewajiban kita galau-galau. Dakwah itu tidak mesti ceramah, tidak mesti cak kami, karena beda-beda uang itu. Ada yang gemeter, jangankan ngomong, lihat mic lah gemeter dia. Baru lihat mic belum disuruh lah gemeter. Beda-beda. Makanya dakwah itu tidak mesti ceramah. Kalau dakwah harus ceramah, berarti cuma perlu lidah saja. Padahal tangan kita ada, kaki kita ada, mata kita ada, pacak kalau kita gunakan untuk dakwah. Contoh, saya nih cara hari ini. Ini kan acara dakwah. Bagaimana Al-Quran disebarkan, dibacakan, hadis Nabi ditinggikan, ayat Allah, rumah Allah ini dimakmurkan. Ini acara dakwah. Mana cara kita supaya dapat amal dakwah ini? Lakukan sesuai dengan apa yang kita miliki. Kalau kita punya duit, support duit. Kalau kita punya waktu, support waktu. Yang kita pacak cuma bersih ke, itulah kontribusi. Minimal cah ini Bapak Ibu sekalian. Ustaz, aku ini tidak baca ngapu-ngapu, aku cuma baca ngetik baik. Ya sudah, kau tuh buat undangan, kau lah ngetiknya. Itulah kontribusi dakwah kita. Ustaz,
Aku tidak baca Ustaz. Aku nih bacanya cuma nyuci sudah. Cuci kayak kalau kotornya kau cuci. Ustaz, aku cuma baca makan. Ya sudah, kau jadi seksi konsumsi. Kalau makanan tidak habis, kau yang makannya. Itu dakwahnya juga. Ustaz, aku nih cuma baca motor. Ya sudah, kau jemput Ustaz. Kalau Ustaz ini kalau terlambat nih, macet celentang. Itu kontribusi dakwah. Jadi dakwah itu apa hobi kita, apa pacak kita, itulah dakwah kita Bapak Ibu. Ibu-ibu pacak masak, itulah dakwah itu. Niatkan itu semua karena Allah. Ya. Nah, dalam hal Al-Quran, apa yang bisa kita baca? Misalkan TKTPA, kita tidak baca ngajarnya. Nak ngasih duit membayar ustadznya tidak baca. Apa yang bisa kita berikan? Itulah dakwah kita. Ya, dan orang-orang yang melibatkan diri dengan Al-Quran, maka insya Allah Al-Quran akan menjaganya dan dia dapat istiqomah di dunia. Ya, jadi jangan cemekean kalau soal Al-Quran. Jangan cemekean. Al-Quran itu paling tahu siapa pembelanya. Bapak Ibu, uang-uang yang di dunia ini kita anggap sahabat kita, karib kita, pembela kita, itu tidak bakal setia. Jangankan mereka, istri kita, anak kita, itu semuanya akan sibuk dengan urusan masing-masing ketika di hari kiamat nanti. Allah dalam surah Abasa mengatakan, Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Hari itu kata Allah, maksudnya hari kiamat, setiap orang itu akan lari dari orang lain, meninggalkan orang lain. Ibu meninggalkan anaknya, anak meninggalkan orang tuanya, sahabat karib meninggalkan sahabatnya. Ngapo? Likul libri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap kita disibuk dengan urusan kita masing-masing. Kira-kira cak mana aku, cak mana aku. Cuman si kok yang setia dengan kita, yaitu Al-Quran. Jadi orang yang bersahabat dengan Al-Quran, maka Al-Quran akan bersahabat dengan kita. Ya, irtibatum Al-Quran, selalu melengketkan diri kita dengan dakwah-dakwah Quran. Apapun itu, jangan cemekean, maka insya Allah akan membantu kita untuk istiqomah. Kita hidup dengan Quran, wafat pun dengan membawa amal-amal Quran. Itu yang ketiga, supaya kita dapat istiqomah. Yang tentu yang terbaik adalah kita menjadi pelaku, bukan cuma nyuput, aku belakang kau ya. Ini gawe pelewang itu kan kalau kan, aku belakang. Ini kalau memang tidak mampu ya tidak apa-apa, beda. Tapi dia mampu tapi nyuruh wong baik. Nah, ini yang berbahaya ya. Yang terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, supaya kita dapat istiqomah dan dapat husnul khatimah, yang terakhir itu adalah ikhlasun niyah. Ikhlaskan niat. Niat ini berbolak-balik. Ya. Innamal a'malu bin amal ini Allah ngitung amal kita tuh tergantung niat kita apa. Niat itu harus ikhlas, syaratnya diterima. Niat itu harus ikhlas dan Allah akan membalas sesuai dengan keikhlasan itu. Makanya Rasulullah pernah mengatakan, "Manil tamasa ridha Allah bisa khotin nas kafahullahu mu'natan nas." Siapa yang motivasinya, niatnya, semangatnya dalam beramal itu karena Allah, walaupun saat itu dia dicela oleh orang, cak kaliman, cak sepakaman, tapi tidak, dia fokus karena ini karena Allah. Maka kata Rasulullah, kafahullahu mu'natan nas, Allah akan kasih dia kecukupan terhadap kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan manusia. Wa man iltamasa ridha an-nas bisa khotillah, sebaliknya. Tapi siapa yang dia tuju itu adalah pujian manusia, yang disenangi oleh manusia, itulah yang dia gawe. Maka kata Rasulullah, dan dia mengabaikan ridhonya Allah, wa karamullahu ilan nas, Allah biarkan dia puas dengan pujian manusia, tapi dia tidak mendapatkan dari Allah. Nah, kebanyakan kayak itu. Orang yang ikhlas itu adalah orang, salah satu indikatornya adalah kata para ulama, orang yang dia harapkan itu hanya Allah. Jadi orang yang ikhlas itu Bapak Ibu, sehebat apapun pemberian, pujian dari manusia, itu tidak merubah kegembiraan dan kesenangan. Ya, dipuji bayo tidak, itu orang ikhlas. Tapi kalau kita
mundur ketika tidak dipuji, maju ketika dipuji, padahal gawinya itu gawi nyambung dengan Allah. Ini berbahaya terhadap keikhlasan. Ditakutkan mengurangi keikhlasan. Nah, orang yang amalannya itu tidak ikhlas niatnya, khawatir dia tidak bakal istiqomah. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan sumpah dia. Saat kita sholat, coba. Inna sholati wa nusuki wa ma. Jadi ajaran sholat itu pertama itu Bapak Ibu. Sesungguhnya aku sholat. Nih, barusan kita sholat. Ada wa nusuki, ibadah-ibadah, kurbanku, ngajiku, hajiku, itu nusuk tuh itu maksudnya. Ada wa mamati, matiku, wa mahyaya wa mamati, hidup matiku itu lillahi rabbil alamin. Hanya milik Allah, hanya untuk Allah. Bukan lil mertua, apalagi lil suami, lil istri, lil anak. Tidak boleh kita sholat karena orang. Tidak boleh kita sholat, kita taat itu karena orang. Malah berdosa, bukannya beda dapat pahala, berdosa lagi ya. Kenapa? Karena tidak ikhlas. Ibadahnya bukan karena Allah, bukan untuk Allah. Ya, maka kita harus waspada dengan niat kita. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, waspadailah niatmu dan perhatikan ketulusan dan keikhlasan. Karena dua hal inilah yang dapat merusak amal-amalan manusia. Betapa banyak orang musnah amalannya karena niatnya. Ya, karena niat. Maka orang yang dapat mengelola niatnya, mengelola keikhlasannya, insya Allah dipandu dia untuk istiqomah dalam agama. Ya, dipandu dia istiqomah dalam agama. 4 inilah Bapak Ibu sekalian yang intinya. Jadi tetap taat sama Allah walaupun kita dapat musibah, tetap taat sama Allah walaupun sibuk dengan dunia. Yang ketiga adalah selalulah bersama Al-Quran, supportlah dakwah Al-Quran. Yang keempat itu ikhlasun, insya Allah istiqomah kita dalam beragama. Dan kalau kita sudah istiqomah, otomatis kita akan husnul khotimah. Ending kehidupan kita tuh ditutup ruh gitu. Kata Rasulullah Bapak Ibu, ketika kita meninggal itu, mata kita tuh melihat ruh kita keluar. Makanya apa? Jelek. Karena dia melihat ruh keluar. Tapi tidak acak manggil dia, karena ruhnya lah keluar. Ruh keluar itu, ya, saat ruh kita mau dijemput itu, macam-macam. Kalau yang meninggal itu orang beriman, orang mukmin, maka Rasulullah mengatakan yang datang itu adalah malakut thayyibah, malaikat yang penuh dengan kebaikan. Dia membawa kafan dari surga, membawa wangian dari surga, berwajah baik, senyum dia. Dipanggil ruh tadi, ya ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik. Dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Dipanggil, tapi tetap sakit, sakaratul maut sakit. Tapi orang beriman itu dikurangi rasa sakit, ya, ditarik naik ke langit. Setiap dia melewati lapis langit itu, maka para malaikat itu akan ngomong dengan yang malaikat bawa ruh tadi. Itu ruh siapa? Ruh fulan bin fulan. Masya Allah, wangi itu. Didoakan penghuni langit pertama, semoga dia dapat ampunan, dapat rahmat. Naik langit kedua sampai ketemu Allah. Allah mengatakan raditu laka, aku ridho kepadamu. Kembalikan dia ke barzah, balik dia ke kubur. Tidak ngerti ngantu, tidak ngantu, tidak yang ngantu itu jin Bapak Ibu. Walaupun samurainya itu kori, ya. Tapi kalau yang meninggal itu wong belangsa, baik, suka maksiat, sampai akhir hidupnya itu tidak taubat sama Allah, yang datang sebaliknya, malaikat berparas burung, wajahnya seram. Nabi yang ngomong, nah mungkin Nabi bohong, kalau aku mungkin bohong, tapi Nabi yang ngomong. Ditarik ruhnya ini, ditusuk sebuah rantai dari bawah sampai kepala, diuntal-untal. Makanya banyak wong sakaratul maut itu namanya nazar, ya, disiksa. Apalagi dia sedang musyrik pada Allah. Ditarik ruhnya, langsung diikat oleh malaikat, ditarik naik ke langit. Setiap langit pertama ditanya, malaikat langit pertama tuh heboh, itu ruh siapa? Bau nih. Ruh bulan bin bulan, celakalah dia, binasalah dia, didoakan penduduk langit, buruklah untuk dia. Terus naik langit ke-7. Kata Allah, aku tidak mau ketemu dia, kembalikan dia ke barzah.
Jadi orang mukmin dan kafir pun, maksiat pun kebarzakhan menunggu di situ. Bedanya cak mano lagi nunggu itu. Ya, kita kan lemak kalau nunggu lagi main HP. Ya dah, ada makanan. Ini dah nunggu kelaparan, kena sikso. Naudzubillah. Itu ciri-ciri tidak husnul khotimah. Orang yang husnul khotimah itu Bapak Ibu, ini disebutkan dalam Quran surah As-Saff. Kata Allah, innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang sudah bersyahadat berkata Tuhan kami itu Allah, Muhammad itu Rasulullah. Tsumastaqamu, lalu dia istiqomah dengan dua kalimat itu sampai mati, dia pertahankan dua kalimat itu. Ditukar miskardus dak galak. Boleh ini seman sebungkus dak galak. Tsumastaqamu, istiqomah dia. Apa kata Rasul, kata Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Saat dia meninggal, malaikat akan turun. Yang akan datang saat kita meninggal itu Bapak Ibu, bukan cuma malaikat yang nyabut nyawa, bukan. Kalau orang beriman yang istiqomah meninggal itu, kata Allah dalam Quran surat ini, malaikat-malaikat lain itu akan turun. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Melihat orang istiqomah tadi, turun dia. Ngapu dia ngomong, Allah takhafu, fulan jangan takut. Malaikat-malaikat yang datang tadi itu menghibur dia. Ibaratnya cak ini Pak, ada malaikat pencabut nyawa, nak gawe ke nyabut nyawa. Ada kawan dia segan tak dia? Segan. Ay, ada kawan aku. Jika jangan keras-keras. Oh, istiqomah dia ini, wawunya jangan keras-keras. Malaikat tadi ngomong, Allah takhafu, yang malaikat yang datang tadi, jangan takut fulan, jangan takut. Kenapa takut? Karena kita ini takut galau Bapak Ibu, nak mati. Kita di bakal mak manu, cak manu, takut galau. Siapa yang tak takut? Takut galau. Dihibur, jangan takut. Wala tahzanu, jangan sedih. Kata malaikat, ngapo? Kita ni sedih. Cak manu anak aku, cak manu bini aku, anak aku masih SD. Mak manu ini nah belum lunas kredit aku misalnya. Wala tahzanu, jangan sedih. Bahkan kata malaikat itu, wa absyiru bil jannah. Kami datang ke sini ini ngasih kabar dengan kau. Kau sudah dipersiapkan surga karena kau istiqomah di jalan Allah. Bima kuntum tu'adu. Inilah janji Allah untuk kamu. Itu istiqomah. Itu yang dimaksud husnul khotimah. Maka ketika dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ruhnya dicabut. Itulah husnul khotimah. Itulah ad-dunya hasanah sejati. Ad-dunya hasanah sejati. Pengen tak di akhir hidup mengucapkan kalimat itu? Pastikan hidup dan kehidupan kita ini benar. Kalau pengen mengucapkan la ilaha illallah yang sering disebutkan itu lagu-lagu, beda. Karena setiap kita ini akan wafat sesuai kebiasaan kita. Itu nih biasa apa? Biasa joget, biasa nyanyi, boleh baik. Tapi khawatir itu akhir kehidupan kita. Ya, hal-hal yang mubah jangan sampai membuat kita lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setelah kita mendapatkan dunia hasanah, berakhirlah cerita kita di dunia ini. Kita akan masuk ke akhirat. Kalau dunia kita adalah hasanah, tenang baik. Akhirat kita akan hasanah. Kita ini nunggu dulu. Kaki ada yaumul ba'ats, namanya hari kebangkitan, di mana semua orang dari zaman Adam sampai manusia terakhir itu dibangkit ke galus. Dibangkitkan galus dengan wujud yang berbeda-beda. Kata Rasulullah, ada yang bangkit seperti wajah ular, ada wajah kera, wajah anjing, wajah babi, sesuai dengan amal dia masing-masing. Tidak bangkit dengan yang sekarang, tidak. Yang kita mulawai rai-rai tidak, yang dijuk minyak gesbi rambut. Ini hancur dimakan cacing tanah. Kita akan bangkit dengan fisik yang berbeda-beda. Kenapa? Karena ini alam materi yang akan hancur. Kita akan bangkit di alam kekal abadi. Tidak kuat jasad kita ini menahan siksaan neraka dan nikmat surga. Bangkit dengan jasad yang baru. Dikasih rasa sakit melebihi rasa sakit di dunia. 100 kali lipat rasa sakit. Ya? Yaumul Ba'ats sudah dibangkitkan, kita dikumpulkan di Yaumul Mahsyar. Manusia dari dulu, dari zaman Adam sampai dikumpulkan. Habis itu Yaumul Mizan, ditimbang amal kita. Habis itu sudah ditimbang Yaumul Jaza, dibalas, dikasih rapor. Nah, gawe.
Nah, gawe kawan, yang ngambil kanan aman, yang ngambil kiri celaka. Sudah dapat rapot, ngetes sih kok lagi melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Bukan cak jembatan Ampera, jembatan ini. Pacak ngepot gitu kalau jembatan Ampera. Sekali lewat, ada yang seperti kilat, kalbar, cus langsung sampai. Ada yang seperti kerik, seperti angin. Ada yang berlari cepat, langsung nyampe. Ada yang baru jalan merangkak, nak nyampak bergantung. Nyampe tapi ada baru jalan, nyampak bergantung, hampir nak nyampak, tiba-tiba ada cahaya yang megang dia. Kaget dia, apa itu? Rasulullah itu gempar penghuni neraka saat itu. Apa hampir nyampak, kok selamat, ada cahaya. Ternyata dua cahaya itu adalah dua anaknya yang hafiz, yang hafal, yang dia didik, yang dia memang benar-benar persiap. Ya, asal orang itu beriman, punya iman, selamat. Asal punya iman, walaupun sedikit biji tanah, selamat. Tidak mesti anak kandung, karena Rasulullah itu mengatakan dengan kata walad. Walad itu anak biologis atau anak akademis. Kalau anak kandung itu ibnun, redaksinya pakai kata waladun. Waladan itu anak, tidak mesti anak kandung. Jadi siapapun bisa. Nah, ada yang terakhir itu baru nak melangkah lah nyampak. Itu yang masuk neraka. Langsung dijilat oleh api neraka. Neraka kalau api dunia bu, kena kulit kita, mutung ya dari luar. Tapi kalau api neraka, membakarnya dari dalam. Dalam Quran soal Humazah itu nanti dicek. Al-Quran mengatakan api neraka itu membakarnya dari dalam. Ustaz, mati berarti mati, tapi dibangkitkan lagi. Allah akan buat kulit kita ini kulit yang kuat menahan api neraka, tapi tidak kuat menahan rasa sakit. Ditambah ratusan kali lipat. Nah, yang selamat masuk surga. Itulah kehidupan terakhir kita. Tidak kami lagi cerita, ya. Saat ada tengah-tengah antara surga dan neraka. Tak ganti, cuma surga atau neraka. Kalau cerita ke pinggirnya biasa, tak udah lewat, dipaksa lewat gitu. Kalau tidak kena terajang langsung. Ya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, betapa panjang perjalanan hidup kita ini, rasanya sangat sia-sia kalau dunia yang menentukan akhirat kita ini kita sia-siakan. Tidak kita pupuk dengan amal soleh. Kita ini terkadang galak lupa. Boleh jadi hal-hal yang ada di depan mata kita, itulah yang menyelamatkan kita. Terkadang galak kita ini lalai banget. Tidak. Misalkan cak hari ini kehendak Allah Bapak Ibu. Kenapa kita bisa dihadirkan di sini? Ya, itu bukti Allah cinta dengan kita. Ya, mungkin boleh jadi di jalan hidayah kita. Jadi jangan sia-siakan ajakan, himbauan yang sifatnya itu ke Allah. Ya, mudah-mudahan ini jalan kita untuk menggapai istiqomah dalam hidup kita dan menutup kehidupan ini dengan husnul khotimah. Setelah itu tidak usah pening lagi. Itu urusan Allah untuk membuat kita hasanah di dunia dan hasanah di akhirat dan waqina ada. Jadi setiap berdoa dengan doa itu benar-benar berharap minta kepada Allah agar dunia kita hasanah, akhirat kita hasanah dan selamat dari api neraka. Amin. Demikian wabillahi mudah-mudahan bermanfaat terhadap apa yang kita sampaikan. Kita tutup dengan doa ya, dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini menambah amal soleh untuk kita bersama. Astagfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli 'ala sayyidil mursalin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم ربنا إننا
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار صلى الله على سيد المرسلين وآله وأصحابه أجمعين دعوا بها سبحانك اللهم تحيته بها سلام آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wabarakatuh ibu para jemaah sholat di surga. Sebenarnya di semua ini mendengarkan tausiah dari Bapak Ustaz Dede Mulan Sabuka ini nama aku dan cara kita. Semoga apa yang telah diceramakan oleh Ustaz menjadi pelajaran yang berharga bagi kita. Semoga kita semua yang hadir menjadi hamba Allah yang istiqomah. Kemudian agar kita pada kesempatan ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.